Terima kasih Anda telah datang ke National Taiwan University Hospital. Guna memberikan kesehatan bagi Anda sekalian, maka di bawah 5 waktu berikut ini, kita harus memperhatikan kebersihan tangan kami. 大家记得洗手哦。 Pertama, sebelum berhubungan dengan pasien. Bukan pembersihan ataupun juga pekerjaan yang berhubungan erat dengan pembersihan kuman-kuman. Ketiga, setelah berhubungan dengan darah pasien ataupun juga cairan yang terdapat pada pasien. Keempat, setelah berhubungan dengan pasien. Kelima, setelah berhubungan dengan situasi dan kondisi seluruh pasien yang ada. National Taiwan University Hospital peduli dengan kesehatan Anda. Jikalau Anda membutuhkan bahasa yang lain, silakan menghubungi ataupun juga segera memasuki situs YouTube dan juga mencari National Taiwan University atau kebersihan tangan. Terima kasih. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya Yunus Hendry dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah info kita teman-teman. Seperti biasanya, info kita setiap hari Kamis akan hadir ke dalam ruang dengar Anda untuk mengabarkan informasi-informasi terbaru teman-teman ya, mengenai dunia tenaga kerja dan juga beberapa peraturan ini ya, supaya kita jangan sampai melanggarnya teman-teman. Dan juga untuk berita pertama ini ya, datang dari Taiwan yang katanya ya, untuk pekerja migran asal India ini gelombang pertama akan ada 1.000 pekerja yang siap masuk ke Taiwan paling cepat tahun ini teman-teman. Disebutkan Taiwan bersiap membuka lembaran baru dalam kebijakan tenaga kerjanya dengan rencana kedatangan gelombang pertama pekerja migran asal India yang diperkirakan akan terrealisasi paling cepat pada tahun ini teman-teman. Dan juga untuk Menteri MOL Taiwan yaitu Hong Sen Han mengonfirmasi ya bahwa setelah serangkaian proses diplomasi dan juga persiapan teknis, maka tahap akhir konfirmasi ini tengah berlangsung yang nantinya akan membuka jalan bagi 1.000 pekerja India untuk masuk ke dalam pasar kerja di Taiwan. Dan juga langkah ini menandai implementasi konkret dari nota kesepahaman MOU kerjasama yang telah mereka setujui teman-teman di awal tahun 2024. Dan juga kepastian ini disampaikan dalam sebuah sesi laporan di Yuan Legislatif di mana sang menteri memaparkan kalau progres signifikan yang telah dicapai. Dan juga untuk titik krusial dalam persiapan ini adalah kunjungan delegasi Taiwan yang dipimpin oleh Menteri Wakil Menteri MOL yaitu Chen Mingzhen ke India pada Januari lalu teman-teman. Dan juga misi tersebut ini ya bertujuan untuk berdialog langsung dengan para pengusaha Taiwan yang beroperasi di India dan juga meninjau secara langsung efektivitas serta situasi penggunaan pekerja lokal India teman-teman. Dan juga untuk hasil dari kunjungan tersebut ya, memberikan keyakinan bahwa integrasi pekerja India ke dalam industri Taiwan ini bisa berjalan dengan baik teman-teman. Dan juga untuk saat ini, fokus utama kedua negara adalah menyelaraskan detail prosedur administratif yang krusial untuk memastikan kelancaran prosesnya. Dan juga untuk koordinasi intensif tengah dilakukan untuk memfasilitasi standar verifikasi dokumen dan juga nanti ada kualifikasi medical check-up dan juga alur birokrasi lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah sistem yang efisien dan transparan semenjak awal sehingga meminimalkan potensi kendala di kemudian hari. Salah satu aspek yang paling penting dalam kesepakatan awal ini adalah penetapan kuota direct hiring yaitu sebesar 5% dari total 1.000 pekerja pada gelombang pertama teman-teman. Mekanisme ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada agensi dan juga memotong biaya yang tidak perlu bagi para pekerja nantinya. Dan juga sang menteri sendiri secara pribadi menyatakan harapannya supaya persentase direct hiring ini dapat langsung ditingkatkan di masa mendatang. Tetapi ia juga mengingatkan ya bahwa penyesuaian lebih lanjut ini akan sangat bergantung pada kebutuhan real dan juga dinamika di banyak sektor industri yang nantinya akan menyerap pekerja-pekerja tersebut. Dan langkah untuk mendatangkan pekerja migran dari India ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah Taiwan untuk mendiversifikasi sumber pekerja asingnya yang selama ini didominasi oleh beberapa negara di Asia Tenggara. Tentunya dengan membuka pintu baru dari India, Taiwan tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan pekerja di sektor-sektor viral teman-teman, tetapi juga akan memperkuat hubungan ekonomi
ekonomi dan diplomatik dengan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia. Dan juga keberhasilan gelombang pertama ini tentunya akan menjadi sebuah pencapaian yang penting ya, yang nantinya akan menentukan skala dan juga arah kerjasama dari pihak tenaga kerja Taiwan dan India di masa mendatang, teman-teman. Tentunya berita ini masih bergulir, teman-teman, dan ada juga yang bilang beberapa pihak menolak ya kedatangan dari pekerja migran India, dan nantinya ini juga akan terus diupdate ya tentang perkembangan terbaru dari pekerja migran India ke Taiwan. Dan berikutnya juga nggak kalah penting, teman-teman, ini ada juga sebuah pemberitaan ya yang Yunus rasa juga ini sedikit banyak ya akan berpengaruh kepada kita yang mungkin ini akan pulang ke Indonesia, dan juga biasanya kita akan membawa oleh-oleh dan juga beberapa perlengkapan penting ya, baik itu untuk diri sendiri ataupun untuk kita hadiahkan kepada orang lain, teman-teman ya. Dan di sini Yunus akan menekankan dihadiahkan, teman-teman ya, bukan Anda jual. Nah, ketika Anda jual ini juga akan menjadi sebuah skema yang nantinya ini akan menimbulkan perdebatan ya, apakah kita sebagai orang biasa ini boleh menjual barang-barang tadi ya, apalagi barang ini masuk dari luar Taiwan. Misalkan ada makanan, obat-obatan, apakah sebenarnya boleh nih Kak Yunus ya? Disebutkan ya dari Biro Kesehatan Pemerintah Kota Kaohsiung ini juga pernah mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat untuk tidak menjual kembali obat-obatan yang dibeli dari luar negeri, teman-teman. Dan tentunya ini juga merupakan imbauan yang diumumkan kepada seluruh khalayak masyarakatnya, bukan hanya kepada warga asing maupun warga Taiwan saja, tetapi kepada seluruh warga yang bermukim di Taiwan, teman-teman. Disebutkannya pemerintah kota Kaohsiung ini pernah menindak terhadap 85 kasus penjualan obat ilegal melalui internet sepanjang setahun yang lalu, dengan total denda ini bahkan mencapai 2,3 juta dolar Taiwan, teman-teman. Dan juga apalagi praktik yang sering dianggap sepele ini ternyata merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang farmasi yang dapat berujung pada denda jutaan hingga ancaman hukuman penjara ini maksimal 10 tahun, teman-teman. Dan juga Biro Kesehatan mengungkapkan ya ada sebuah tren yang cukup mencemaskan ya, di mana ini ada hampir sepertiga dari total kasus yang ditindaklanjutkan ini melibatkan obat-obatan populer yang dibeli dari Jepang. Nah, kalau ini Yunus percaya ini mungkin bagi warga Taiwan yang gemar sekali pergi ke Jepang, nah itu biasanya mereka akan beli obat-obatan ya, dan ketika ada kelebihan produknya begitu ya, mereka ini akan menjual kepada sesama warga di Taiwan. Dan juga produk-produk tersebut, teman-teman, meliputi seperti obat lambung, ada juga obat pereda nyeri, dan juga hingga salep jerawat yang sering menjadi buah tangan para pelancong. Ternyata ini menjadi sebuah komoditas ilegal yang paling banyak diperjualbelikan secara daring maupun online. Dan motif pelanggaran umumnya ini juga akan serupa, yaitu masyarakat ya biasanya mereka akan membeli obat tersebut untuk penggunaan pribadi. Tetapi karena alasan tidak habis terpakai, mereka ini biasanya akan mencoba untuk menjual sisanya ya melalui platform online tanpa menyadari kalau tindakan tersebut ini ya ternyata melanggar hukum karena mereka tidak mempunyai izin sebagai pedagang obat. Dan juga pihak berwenang menegaskan kalau konsekuensi hukum dari tindakan ini sangatlah berat, teman-teman. Dan juga berdasarkan Undang-Undang Farmasi, individu yang secara ilegal menjual obat-obatan dapat dikenakan denda administratif ya. Ini mulai dari 30.000 hingga 2 juta dolar Taiwan. Dan juga jika pelanggaran ini sangat-sangat berat, teman-teman, misalnya melibatkan obat terlarang atau bahkan menimbulkan dampak kesehatan yang serius, maka kasus bersangkutan bisa ditingkatkan ke ranah pidana, teman-teman, gak main-main. Dan juga bahkan pelaku dapat dihadapkan pada ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun dan dapat dikenakan denda tambahan yang nilainya sangat fantastis hingga mencapai 100 juta dolar Taiwan, teman-teman ya. Selain juga ada produk dari Jepang, ternyata penindakan yang dilakukan juga mengungkap peredaran berbagai obat ilegal dari kawasan lain. Misalkan ada salep belerang dan juga minyak oles produksi Tiongkok yang diklaim memiliki khasiat tidak terbukti ya, seperti antibakteri
nyeri hingga peningkat vitalitas. Dan juga masih ada suplemen dari Amerika Serikat seperti Q10 dan juga vitamin D13 serta obat kuat dari Thailand yang juga turut ditemukannya. Bahkan sejumlah produk farmasi buatan Taiwan sendiri teman-teman ya tidak boleh kita jual belikan di Taiwan secara bebas ya, karena membutuhkan izin pedagang obat teman-teman. Jadi memang kalau bagi Anda sendiri yang mungkin pulang dari Indonesia ya, mungkin Yunus juga merasa ya, Yunus pribadi juga seperti itu. Kalau misalkan pulang dari Indonesia itu biasanya akan membawa obat-obatan yang akan Yunus gunakan pribadi ya, dan juga Yunus nggak akan berikan kepada orang lain dan juga nggak akan dijual juga ya. Dan Yunus juga tahu ini merupakan perbuatan yang ilegal begitu. Jadi kita boleh bawa obat tapi tentunya dalam jumlah yang logis gitu ya. Jangan kita beli satu kardus gitu ya. Nah ketika diperiksa ini juga menimbulkan kecurigaan gitu ya. Masa kita beli obat pusing kepala satu kardus teman-teman, ini juga nggak masuk akal gitu ya. Jadi belilah dalam jumlah yang wajar untuk penggunaan pribadi. Nah kalau bagi Anda yang mungkin merasa nggak enak badan di Taiwan, Anda sakit di Taiwan, Anda bisa menggunakan kartu Askes Anda ya. Ini juga merupakan sebuah fasilitas dan juga hak yang bisa Anda dapatkan ketika Anda bekerja secara legal di Taiwan. Jadi nggak perlu takut teman-teman ya, Anda bisa menggunakan hak-hak tersebut karena setiap bulannya Anda telah membayar asuransi tersebut. Jadi ketika Anda sakit, Anda merasa nggak enak badan, maka Anda bisa menggunakan fasilitas tersebut teman-teman ya, ke klinik untuk berobat teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu dan juga jangan mencoba-coba ya untuk menjual yang namanya adalah obat-obatan dari luar Taiwan. Dan berikutnya juga nggak kalah penting teman-teman, yaitu adalah aturan keselamatan penerbangan di Taiwan telah diperketat teman-teman ya. Mulai 8 April kemarin ini ya, kita hanya boleh bawa lebih dari 2 power bank ke pesawat ya. Ini terancam denda 100.000. Jadi maksimal itu hanya boleh 2 teman-teman ya. Kita lihat lagi pemberitaan tersebut teman-teman. Disebutkan untuk meningkatkan standar keselamatan penerbangan global, sebuah peraturan baru yang lebih ketat terkait dengan pengisi daya portable maupun power bank akan mulai diberlakukan secara menyeluruh di Taiwan. Mengadopsi aturan dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional maupun ICAO dan juga ada Administrasi Penerbangan Sipil atau CAA, Kementerian Transportasi mengumumkan bahwa mulai 8 April 2026, setiap penumpang akan dibatasi hanya boleh membawa maksimal 2 unit power bank ke dalam kabin pesawat ya, dengan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi denda berat hingga $100.000 Taiwan. Aturan baru ini merupakan pengetatan dari regulasi sebelumnya yang telah melarang keras penempatan power bank di dalam bagasi tercatat teman-teman ya. Anda juga harus membawa power bank itu ke dalam bagasi jinjing atau carry on dan jumlahnya pun dibatasi secara spesifik. Lebih lanjut, regulasi ini juga secara eksplisit melarang segala bentuk aktivitas pengisian daya perangkat elektronik menggunakan power bank selama penerbangan berlangsung. Jadi Anda hanya boleh membawa power bank ini melalui tas jinjing, bawa ke kabin, nggak boleh masuk bagasi teman-teman ya, dan juga tidak boleh digunakan teman-teman ya. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya insiden kebakaran yang dipicu oleh baterai litium di seluruh dunia yang nantinya ini ditakutkan ya bisa menjadi ancaman serius bagi keselamatan penerbangan semua orang. Dan juga dari pihak berwenang menegaskan terdapat perbedaan utama dari regulasi baru ini terletak pada pembatasan jumlah unit yang boleh dibawa. Meskipun sebagian besar maskapai penerbangan ini ya, baik nasional maupun internasional, telah memiliki kebijakan internal yang melarang penggunaan power bank di dalam pesawat. Aturan baru dari ICAO ini menyeragamkan dan juga memperkuat standar tersebut di level internasional dan juga memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk penindakannya teman-teman. Ini juga merupakan sebuah langkah proaktif untuk mencegah resiko sebelum insiden yang tidak diinginkan terjadi nantinya. Disebutkan ya, jika penumpang menunjukkan sikap tidak kooperatif dan juga bersikeras teman-teman ya untuk melanggar, maka sanksi ini baru akan diberlakukan. Jadi pertama-tama ketika mungkin didapati ada warga yang membawa lebih dari 2 tadi ini, tentunya akan diberitahukan dulu, dikasih tahu dulu seperti itu, dan juga ditegur dulu. Nah ketika
mungkin orang bersangkutan ini melawan atau mungkin mungkin dia akan marah balik begitu ya. Nah, ini baru akan dikenakan sanksi tersebut dengan denda yaitu sebesar 20.000 hingga 100.000 dolar Taiwan, teman-teman. Dan juga untuk pihak CAA juga mengingatkan ya seluruh penumpang akan pentingnya penanganan power bank yang aman. Setiap unit power bank ini harus dikemas dengan baik atau diberi pelindung secara individual untuk mencegah kontak dengan benda logam lain yang nantinya dicemaskan bisa memicu konsleting, teman-teman. Penumpang juga harus memastikan bahwa power bank mereka terlindung dari resiko benturan ataupun tekanan yang berlebihan. Dan juga tentunya aturan ini diberlakukan dengan jaminan, teman-teman ya, supaya kita semua yang tengah menaiki pesawat ini bisa lebih aman dan juga lebih tenang. Ya teman-teman, dan untuk sekitar waktu yang tersisa, maka saya akan membagikan beberapa peraturan terkait yang harus kita taati begitu kita bekerja di Taiwan, teman-teman. Yang pertama adalah mengadakan medical check up secara berkala, teman-teman ya. Disebutkan setelah kita ini ya masuk ke Taiwan untuk bekerja minimal 6 bulan, 18 bulan, dan 30 bulan, yaitu sebelum dan juga setelah 30 hari, maka harus ke rumah sakit yang tentunya telah ditentukan untuk melangsungkan medical check up, teman-teman ya. Ini juga merupakan sebuah peraturan yang jangan sampai terlewatkan, teman-teman. Bagi Anda yang mungkin bekerja di Taiwan, Anda bisa untuk mencatatnya sendiri ya. Merekam data kapan sih sebenarnya Anda ini melakukan medical check up terakhir, teman-teman. Dan setelah itu Anda harus hitung begitu ya, selama 6 bulannya, 18 bulannya, dan juga 30 bulannya, teman-teman ya. Jangan sampai kelewatan. Dan juga berikutnya adalah yaitu mengurus kartu ARC dalam batas waktu yang telah ditentukan. Dalam waktu 15 hari setelah masuk ke Taiwan, majikan atau petugas agensi ini biasanya akan membawa Anda dilengkapi dengan dokumen yang telah diperlukan untuk kemudian mengajukan permohonan ARC maupun izin tinggal dan juga cap sidik jari di counter pelayanan kantor imigrasi terdekat di daerah Anda tinggal, teman-teman. Dan juga berikutnya adalah ya ini majikan Anda juga harus sama dengan yang telah tertera pada surat izin kerja Anda. Alias Anda tidak boleh ganti majikan atau pekerjaan tanpa izin dari MOL, teman-teman ya. Dan juga berikutnya adalah jenis pekerjaan dan juga lokasi kerja Anda ini harus sama dengan yang tertera pada surat izin kerja tersebut, teman-teman. Anda tidak boleh melakukan pekerjaan lain ataupun bekerja di tempat lain selain yang tertera pada izin kerja Anda. Dan juga bagaimana Anda tahu, teman-teman ya, Anda bisa ketika Anda ini mungkin masih di Indonesia itu biasanya akan melakukan interview, teman-teman. Nah, ketika di interview itu tentunya nanti akan ada surat kontrak kerja ya setelah Anda ini setuju dan juga majikan setuju. Nah, ketika kedua belah pihak setuju itu biasanya akan ada surat kontrak kerja Anda. Di situ akan tertera, teman-teman ya, nama Anda, alamat Anda, dan juga nama majikan dan juga alamat majikan tinggal. Nah, itu semua bisa Anda pastikan setelah Anda ini tinggal di Taiwan. Anda bisa tahu apakah majikan ini sama nggak sih namanya dan juga alamatnya sama atau bukan. Dan semuanya juga harus sama, teman-teman ya. Tidak boleh berbeda. Nah, ketika berbeda maka ini patut dicurigai dan Anda juga bisa bertanya kepada pihak agensi, teman-teman ya. Sebenarnya majikan saya siapa dan juga mungkin alamatnya di mana. Semuanya itu harus jelas dan juga harus sama dengan kontrak Anda dan juga harus sama dengan ARC Anda. Itu biasanya akan sinkron, teman-teman ya, baik yang di kontrak maupun yang di kartu ARC. Ini merupakan sebuah peraturan yang harus kita tahu, teman-teman, yang sangat standar sekali dan Yunus rasa teman-teman juga sudah tahu. Nah, ketika mungkin Anda punya teman, punya sahabat, tetangga, saudara begitu ya, yang bekerja di Taiwan, Anda juga harus memberitahu mereka kalau misalkan di Taiwan ini harus ada ARC-nya, harus ada ASKES-nya, dan juga harus ada pelaporan medical check up dan lain-lain. Jangan sampai mungkin kita nggak tahu ya, tapi kita terus melakukan kesalahan yang sama. Nah, ini juga bisa berbahaya, teman-teman. Atau mungkin majikan yang nggak tahu atau dia yang lupa, teman-teman ya. Kita juga harus mengingatkan dan juga kita harus kontak dengan agensi kita gitu loh. Kalau misalkan, aku ini udah mau beli check up nih. Dan itu bagaimana kelanjutannya? Apakah akan diurus dan kapan akan dijemput, teman-teman? Ya, teman-teman, dan semoga saja informasi dari ini bisa berguna bagi Anda, bermanfaat bagi Anda, dan tentunya jangan sampai melanggar peraturan, teman-teman. Saya undur diri dulu dan kita akan bertemu kembali di pekan mendatang. Sampai jumpa.
以上节目与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台所制作的印尼语节目。Demikianlah acara dan iklan dalam bahasa Indonesia, hasil persembahan dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI.